Gue Aldi Rais, dan ini driver story gue. Gue pilih Honda Brio itu karena yang pertama mobilnya itu tuh sangat ekonomis. Ya dari pertama kita nggak bisa ungkiri bahwa di Indonesia ini kan masih banyak kebutuhan lain nih, bukan hanya mobil. Dan menurut gue Honda Brio itu harganya sangat reliable banget. Mau dicicil juga terjangkau, ataupun beli cash sekalipun beres lah gitu loh. Nah kalau perihal warna kuningnya, karena pada saat itu ada beberapa pilihan warna, ada merah, putih, silver, abu-abu, hitam, dan kuning. Menurut gue kuningnya Brio ini berbeda dengan kuning dari mobil Honda yang lain gitu pada saat itu. Waktu itu kan ada Jazz juga waktu itu ada warna kuning, tapi kuningnya beda gitu loh. Kuningnya menarik gitu kan, nyentrik banget gitu loh, kayak eye catching banget. Ya udah, jadi tanpa mikir panjang, walaupun waktu itu inden hampir 1 bulan, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting mobilnya warna kuning. Kalau dibilang jadi trend center Brio warna kuning sih nggak terlalu yakin. Cuman agak ada sedikit yang berbeda adalah pada saat itu waktu gue beli mobil ini 2020, di mana modifikasi mobil tuh lagi sangat turun banget. Orang-orang tuh pada takut bereksperimen dengan kendaraannya mereka gitu loh. Padahal di satu sisi gue termasuk salah satu orang yang suka bereksperimen sama kendaraan gitu, sama mobil. Nggak mau samalah dengan yang lain gitu kan. Makanya akhirnya milih warna kuning dan kita modifikasi. Jadi ya mungkin ketika banyak mobil orang-orang yang beli Brio warna kuning, ya mungkin mereka juga udah mulai tersadar bahwa ya mobil warna kuning pun juga nggak ada masalah gitu. Malah bagus gitu sebenarnya. Modifikasi di mobil ini gue rasa udah semua sektor sih. Udah 5 sektor kita lakuin. Walaupun nggak semuanya full. Kayak gitu. Pertama dari eksterior. Eksterior itu ada perubahan dari body kitnya. Bukan hanya body kit tapi dari bempernya. Bempernya benar-benar kita rubah. Jadi originalnya kita simpen. Kita ganti bagian depan, belakang, dan samping. Terus ada penambahan spoiler juga, yang dimana spoilernya juga gue produksi sendiri, desain sendiri. Terus sama spion. Spionnya yang tadinya basicnya ini adalah S, tipe S, yang dimana dia nggak retract. Sekarang gue ganti yang retract dan gue kasih lapis karbon. Terus dari bagian interiornya itu dari pilar A, pilar B itu kita ganti warna hitam, termasuk bagian plafonnya gue ganti warna hitam. Kenapa gue ganti warna hitam? Karena gue lebih pengen ngejar ke konsep racingnya gitu loh. Kalau hitam tuh kelihatan lebih racing kan. Terus red trim di bagian jok belakang, dan di jok bagian depan itu gue ganti pakai kursi elektrik. Jok elektrik yang dimana bukan hanya sekedar tampilannya yang lebih keren, tapi didudukinnya juga jadi lebih enak. Karena kalau boleh jujur, jok dari Honda Brio ini kurang nyaman lah untuk dikendarai lama. Sedangkan gue tipikal orang yang lama di mobil gitu. Jadi bagaimanapun juga gue cari yang semaksimal mungkin bisa bikin gue nyaman dalam mobil. Nah untuk jok elektriknya di depan itu gue pakai jok elektrik Audi S-Line dari Ferrari Jok Cibubur. Itu joknya nyaman banget. Terbukti mobil kedua gue juga gue pakein jok yang sama karena nggak bisa pindah ke lain hati. Nah untuk bagian audio sendiri, karena konsep mobilnya adalah street racing, jadi gue nggak pakai yang box segala macam. Ada perubahan di bagian penambahan di bagian Twitter. Jadi yang tipe S ini belum ada Twitternya, gue tambahin Twitter. Terus speakernya gue ganti. Terus gue tambahin prosesor dan gue tambahin subwoofer kolong. Terus tinggal di setting, suaranya udah enak banget untuk sekelas Brio menurut gue. Terus selanjutnya gue tambahin juga full peredam di sekeliling bagian pintu atas bawah supaya audionya benar-benar lebih support. Lalu kemudian di bagian undercarriage itu yang pertama gue udah pakai big brake kit dari HSR Wheel. Untuk bagian depan itu dia di 285 mm. Ya, jadi kalau teman-teman pakai ring 15 mau beli big brake kit, menurut gue paling mentok itu di 285. 295 udah pasti dijamin nggak bisa masuk. Udah gitu gue udah pakein juga coilover. Kebetulan coilover gue pakein Yellow Speed Racing. Ini juga lucu, nyari coilover ini waktu itu gue nyari coilover yang warnanya kuning. Dan ternyata ada merek coilover yang namanya Yellow Speed Racing. Akhirnya gue kenalan sama merek itu, dan ternyata bukan hanya sekedar coilover pernya warna kuning dan judulnya yellow, tapi ternyata memang sebagai fungsi juga
fungsinya juga maksimal juga gitu kan untuk seukuran coilover. Terus untuk bagian velg gue pakai HSR Boon ring 15. Ya spekter enak lah untuk Brio gitu. Kalau 16 kegedean, 14 kekecilan. Jadi kita pakai ring 15. Terus di bagian engine itu pertama dari komputernya gue udah pakai Endastec dan sudah ada tambahan remap dari Speedcraft Indonesia. Terus ada open filter juga, kabel wiring juga dari Maxwire. Habis itu udah sih itu doang. Paling penggantian busi segala macem. Yang penting bagian dalam mesin belum pernah gue bongkar karena menurut gue mobil ini bukan dipakai untuk yang balapan ekstrim atau segala macam. So ya udahlah pakai mesin standar aja udah lebih dari cukup menurut gue. Udah gitu ada satu penambahan lagi tadi, sorry gue agak skip di bagian eksterior. Itu ada perubahan modifikasi dari headlamp dan stop lampnya. Headlampnya itu kita bikin di custom di Young Motor Indonesia yang dimana lampunya tuh jadi terang banget dengan tampilan yang eye-catching banget, dan stop lampnya pun juga sama. Dan satu yang gue minta sama Young Motor itu kemarin adalah gue mau ada inisial dari nama mobil ini, yaitu Aubrey, yang ditaruh di stop lamp bagian samping. Nah yang terakhir di bagian exhaust itu gue pakai Shokudo exhaust yang dimana dual mid exit. Kita pakai dua corong exit muffler keluar di tengah, bahasa anak gaulnya mid exit, dan itu dua-duanya fungsi semua. Dan yang terakhir untuk mempercantik mobil, karena sejujurnya gue udah suka warna kuningnya. Cuman kuningnya tuh kena matahari tuh lama-lama memudar. Terus gue sempat main ke salah satu bengkel untuk wrapping, lihat warna kuning bagus banget. Kebetulan lihat kuningnya dari Xvinyl, akhirnya gue pasang di First Auto Wrap. Nah untuk bagian setir awalnya kita pakai setir Civic yang udah kita karbon flat bottom. Cuman karena gue pengen lebih serius sedikit di dunia slalom, akhirnya gue ganti pakai OMP. OMP-nya OMP-OMP-an sih, maklum budget. Nah terus di bagian undercarriage kita juga ada perubahan di bagian belakang. Di bagian belakang itu yang tadinya Brio Type S ini tromol, itu kita ganti. Gue ganti pakai disc brake, udah gitu gue tambahin double caliper. So rem tangannya, handbrake-nya itu sudah hidrolik lah istilahnya, untuk ngebantu performa gue di balapan slalom. Nah untuk di bagian interior, gue nggak ngerti ya ini termasuk interior atau bukan. Cuman menurut gue ini salah satu penambahan untuk gue bisa lebih nyaman di dalam mobil. Yang pertama itu gue ada penambahan car holder yang dimana benar-benar tinggal taruh di tengah, tidak menutupi AC, tidak menutupi jalan, enak banget. Itu dari Auto Project. Dan juga ada penambahan USB fast charging. Itu pun juga udah support Type C. Jadi yang dari Type C ke Lighting udah bisa, itu dari Auto Project. Nah untuk di bagian head unitnya gue menggunakan Asuka, yang dimana ini juga sudah support ke TV, bisa nonton TV juga nih dalam mobil. Tapi yang paling penting itu adalah dari prosesornya, yang dari, gue lupa nama prosesor apa, waktu itu pasang di Bagja Autotronic, yang dimana prosesornya itu bisa bikin gue karaokean dalam mobil. Wah itu seru banget sih. Jadi pas awal beli mobil ini terus modif, nggak kepikiran buat ngasih nama ke mobil. Cuman kayak, wah ini kayak mobil gue beda sendiri nih, gue harus kasih nama gitu kan. Terus nyari nama apa ya, beri apa ya. Terus terlepas dalam pikiran gue tuh modifikasi si Brio ini tuh banyak banget gitu loh. Waktu gue pas lagi mau research ya, modifikasi banyak banget. Terus gue kepikiran satu huruf yang nggak ada matinya, yaitu O. Jadi dimuter-muter terus kan. Ya udah, Aubrey. Kayak gitu sih. Jadi kalau lo sebut Aubrey 2 kali, ya Brio juga. Aubrey tuh. Ya gitu doang sih sebenarnya, simple. Aubrey ini pernah gue bawa ke Bali, ke Aceh, ke Sabang .0 lebih tepatnya, dengan kondisi ya it is gitu. Pakai coilover, ceper, suka duka pakai Aubrey itu. Sukanya itu kalau lagi jalan tuh banyak orang yang suka ngeliatin. Itu gue jujur ya, itu gue suka banget, gue happy banget. Apalagi kalau sampai di storyin sama orang gitu kan. Wih ada Aubrey nih, terus mention ke gue atau ke HSR Wheel gitu kan. Itu gue seneng banget. Itu gue ngerasa karya gue tuh dihargain sama orang tersebut gitu loh. Duka ya, sebenarnya kalau gue boleh jujur, duka gue di Aubrey itu nggak ada sih.
karena ya se-fun itu mobilnya. Gue nggak ngerti apakah memang semua Brio seperti itu, karena jujur gue nggak pernah pakai Brio dalam kondisi standar. Jadi ini baru turun dari dealer udah kita ganti semua gitu. Dukanya so far nggak ada sih. Paling ya dukanya ya kalau misalnya jalanan terus tiba-tiba gesrot gitu kan, kena bumper kayak sedih gitu kan, gitu. Tapi ya udah, itu kan resiko. Ya namanya kita modifikasi. Intinya sih dalam segala hal pasti ada plus minus kan. Ya udah, itu gue anggap sebagai salah satu minus dari plusnya si Obri ini. Gitu. Dan nggak pernah gue anggap sebagai duka sih. Kesayangan gue. Nah, Honda Brio ini sendiri itu dia basicnya memang menurut gue ya torsinya tinggi, walaupun dengan dia cuma 1200 cc tapi torsinya cukup tinggi gitu loh. Jadi enak untuk digunakan pakai balapan slalom. Itu yang pertama. Yang kedua, wheelbase-nya juga kecil juga, jadi meliuk-liuk di arena slalom tuh oke. Bagus banget. Dan mobilnya lincah gitu kan. Mobilnya lincah dan memang kebanyakan rata-rata sekarang ini slalom Indonesia itu rata-rata pakai, ya salah satu yang dipakai adalah all new Brio. Gue punya filosofi sendiri sih. Yang pertama itu adalah modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Itu aja sih, pakemnya itu doang kalau menurut gue. Kalau lo mau modif mobil, lo mau bangun mobil, lo pengen punya mobil, pelajari dua hal itu, kebutuhan dan selera. Memang terkadang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita perlu tanya ya ke temen lah, ke saudara lah, ke pasangan lah, ke siapa lah gitu kan. Ini kalau gini bagus gak sih? Ini kalau gini bagus gak sih? Cuma menurut gue hasil akhirnya itu ada di lo sendiri, karena itu mobil lo sendiri. Itu mobil yang bakal lo pakai setiap hari, mobil yang bakal nemenin lo kemanapun lo pergi, mobil yang bakal dilihat sama teman-teman lo, orang di sekitar lo, tetangga lo segala macam, yang bawa itu adalah lo gitu. Dan itu cerminan dari diri lo sendiri. Kalau misalnya gue bisa flashback ke awal gue beli mobil ini 2020 awal, kenapa gue mau modifikasi? Karena pada saat itu modifikasi itu lagi turun banget. Orang tuh lagi pada nggak berani modif mobil gara-gara ganti ini dikit diomongin orang, ganti ini dikit diomongin orang, dibilanglah richer, dibilanglah jelek, dibilanglah apa segala macem. Dan menurut gue itu kayak, bro, otomotif di Indonesia tuh gede banget. Sekarang nih, apa yang kita nggak bisa bikin? Bikin mesin bisa, karoseri bisa, kaki-kaki bisa, suspensi bisa. Terus kenapa kita nggak mau coba gitu loh? Nah, itu salah satu goals besar gue adalah gue pengen otomotif di Indonesia tuh semakin besar dan semakin besar. Caranya bagaimana? Kalau bukan kita yang ngelakuin, kalau bukan kita yang ngakuin, kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi? Brand luar pun juga bisa besar gara-gara apa? Ya masyarakat mereka ngedukung brandnya mereka sendiri. Gitu loh. Ini udah waktunya Indonesia buat bangkit gitu loh. Jadi buat kalian dimanapun kalian mau modif mobil, bikin bener-bener yang sesuai dengan selera lo dan cocokin sama kebutuhan lo. Boleh minta saran sana sini, boleh. Gue juga banyak kok minta saran, banyak orang-orang yang gue minta saran. Tapi balik lagi, itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Ya, finishnya tetap ada di lo. Kurang lebih itulah cerita gue dan Obri di Driver Story J99 XAR Media. Gue punya sedikit pantun buat kalian. Ade jande 2 anak, jalan kaki ke pasar Rebo. Cakepnya mana? Nah, itu dia bagus. Lo tahu mobil yang enak? Udah jelas Honda Brio. Segitu dari gue. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.